Ya udah Bunda, saya minta maaf ya Bunda. Aduh, Saya jangan minta maaf Bang sama framing Bunda. saya Bang, tolonglah. Saya nggak pernah framing Bunda. Bang Enggak. Filipus, Terus Bang kenapa Filipus. Abang seolah-olah saya mengatakan menghancurkan Islam, saya tertuju kepada Abang. Saya membilangkan Ini loh, kepada saya ngomong yang saudara-saudara saya di komentar bawah. loh. Saya ngomong yang Bang Filipus. komentar. Katanya saya penyusup. Tapi masalahnya cara Abang sudah tidak enak. Karena pihak Kristen akhirnya memframing. Seolah-olah ini rekayasa, Islam diislamkan. Karena apa? Karena prosedur untuk masuk Islam kalau di APII tidak Abang laksanakan. Itu maksud saya. Tapi netizen di bawah ini seolah-olah maha benar. Tapi kalau sudah di framing baru. Oh iya ya. Tidak tahu masalahnya karena apa. Seolah-olah saya memojokkan dia. Bagaimana saya tidak pojokkan? Dia laki-laki loh. Saya perempuan. Prosedur itu aja saya paham. Itu maksud saya loh Bang. Ampun. Jangan Abang framing yang lain lah. Cara Abang aja yang masuk untuk syahadat itu yang saya tidak suka. Cara Abang, ingat ya. Cara Abang. Prosedur yang kami terapkan di API itu tidak Abang laksanakan. Tanda tangan tidak ada. Foto tidak ada, video call tidak mau. Karena apa? Karena Abang pada waktu disyahadatkan tidak ada open cam. Bagaimana kami bisa percaya bahwa KTP itu adalah Abang itu juga? Itu maksudnya. Gitu loh Bang. Hukum. Sebenarnya simpel loh Bang. Kirim ke gua. Kirim ke gua Nur. KTP-nya Nur. Kirim. Abangku saya. Kirim ke gua WA sekarang. Bang Ferry itu Saya cek. Saya juga mualaf Bang Ferry. Saya paham banget yang dikatakan Bunda Nora itu. Saya melihat ketulusan di hati, di wajah Mbak Nora itu sebenarnya ya emang begitu. Cuman ya nggak ada hatinya untuk benci Bang. Cuman ya perlulah kita untuk mengikuti SOP yang ada. Supaya itu untuk kebaikan kita juga nanti. Untuk keperluan kita, surat-surat kita. Itu kan dibutuhkan legalitas kita nanti gitu loh. Iya Bang, saya nggak bisa ngomong apa-apa kalau yang sudah seperti ini. Saya nggak bisa dijelasin. Saya hanya bisa mengucapkan demi Allah, demi Rasulnya, demi Nabi Muhammad SAW. Saya benar-benar mu'alaf dan saya tidak ada unsur apa-apa ingin menghancurkan Islam itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Biar urusan saya dengan Allah, ya. Tadi saya udah ngomong, kalau memang benar saya bohong, hanya untuk menghancurkan Islam, silahkan saya dimatikan oleh Allah dan orang tua saya, silahkan. Bukan masalah saya nggak mau dimatikan, bertengkar Bang dengan Ferry. sesama Muslim. Demi Allah, saya nggak mau Bukan. bertengkar dengan sesama Muslim. Hanya karena seperti ini. Bukan masalah itu Bang Ferry. Aduh, Iya, tidak paham juga saya gua. gimana? Saya ngomong seperti ini ngeles, ngomong seperti itu katanya ngeles. Saya lebih baik Berarti bersumpah. Anda ini tidak masuk gitu. ya. Saya bilang apa tadi? Saya bilang untuk saudara muslim saya yang di bawah, tolonglah. Jangan framing ke saya. Untuk saudara muslim yang di bawah, Abang jangan merasa tersindir. Kan saya bilang tadi, hati-hati. Yang menghancurkan Islam itu adalah Islam itu sendiri. Bukan kafir. Karena sebelum dari Abang sudah banyak yang seperti ini juga sebagian. Datang, mualaf. Ujungnya apa? Begini, menghancurkan Islam juga. Abang kok framing? Saya tujuan, hei Bang, ya Allah ya Robi. Saya sudah bilang, saya tegaskan sekali lagi. Saya tidak permasalahkan Abang itu mualaf tujuannya apa. Saya sudah bilang, demi Allah. Mau cari koin, mau ada orang yang mau DM Abang kasih uang 100 miliar, pun lillahi ta'ala itu tidak urusan saya. Karena apa? Itu rezeki Abang. Yang saya permasalahkan apa? Cara Abang masuk Islam di organisasi API itu tidak mengikuti prosedur. Dan ujung-ujungnya apa? Banyak framing-framing yang mengatakan Abang jadi penipu. Untuk meluruskan itu, kami membuat solusi apa? Ayo Bang, kita video call. Karena apa? Banyak yang mengatakan Abang itu penipu karena tidak mau open cam. Saya itu sebenarnya membantu Abang loh dengan solusi gitu. Makanya sampai berapa kali saya telepon Abang. Abang kan sudah lihat tadi chatting saya. Sudah berapa kali itu banyak loh Bang. Lebih dari 5. Itu masalahnya, cara Abang tidak enak. Karena Abang syahadatnya sama Abang Zuma. Yang notabene ketua pembina API.
Itu masalahnya, bukan yang lain. Bukan yang lain. Ya udah Bunda, saya minta maaf ya Bunda. Aduh, Saya jangan minta maaf Bang sama framing Bunda. saya, Bang. Tolonglah. Saya nggak pernah framing Bunda. Bang Enggak. Filipus. Terus Bang kenapa Filipus. Abang seolah-olah saya mengatakan menghancurkan Islam, saya tertuju kepada Abang. Saya membilangkan Ini loh, kepada saya ngomong yang saudara-saudara saya di komentar bawah. loh. Saya ngomong yang Bang Filipus. komentar. Katanya saya penyusup. Monitor, Gitu. Bang Filipus, monitor. Iya, Bang Layar. Ya. Coba ajak dulu ngomong bahasa Minahasa itu yang di atas. Kenapa? Ajak dulu yang di atas ngomong bahasa Minahasa coba. Yang mana tuh Ferry? Iya. Nah. Oh, Manado dianya. Coba ajak aja dulu ngomong. Udah lari dia, udah turun. Aduh, Ferry Kan? apa karena saya Kan? turun Kan? Bang? Orang. Kan? Kita Kan? Ah. Deal ya. Dia turun. Langsung kena udah karena mana saya udah tahu. Jadi kita Nah, baru sudah. mau baca cerita dengan anak ya pengasuh turun dan aduh. Ah, sudah ya, udah paham ya. Simpelnya gini ya, apa namanya ya? Kemarin beliau itu memang sebelum dia mau bersahadat, dia kan mau minta pertanyaannya itu dijawab, sudah dijawab tapi maunya sama Bang Zuma, baru mau mualaf. Sudahlah ya kan, singkat ceritanya dimualafkanlah kemudian sama Gurunda. Sudah diminta KTP, semua prosedur. Ini bukan masalah dia mau apa ya, permasalahannya rules dan regulasi API tidak dia jalankan. Nah itulah yang kemudian disalahartikan oleh orang-orang, contoh orang-orang RT sebelah nanti bilang oh API begini, itu yang tidak enak. Jadi hal yang seperti ini merusak kemudian ketika ada orang yang niatnya ingin kemudian masuk ke dalam Islam, tiba-tiba cuma masalah hal yang seperti ini, hancurlah itu barang. Itu yang permasalahannya. Jadi terserah dia mau apa, terserah dia itu. Bukan urusan kita sudah itu. Ya orang pasti marah lah. Capek-capek sampai komalnya orang rungkat. Hanya gara-gara dia. Enggak gini loh. Jadi di sini kan dia difitnah pura-pura. Nah, Bunda Nora ingin mengkelirkan itu secara publis supaya jangan sampai apa yang difitnahkan orang ke dia itu menjadi pembenaran. Maka dia harus menampilkan alibi yang mumpuni gitu loh, yang tepat. Tapi nyatanya ini kurang ini ya. Jadi saya lihat Bunda Nora, aduh, bener itu. Maksudnya bukan apa ya. Emang itu bentuk ketulusan itu kan nggak mesti dengan bahasa kayak orang Jawa Tengah itu punten saking pundi, nggak ada yang gitu-gitu, nggak mesti ya, ada berbagai cara orang itu berbeda-beda dalam menyampaikan, cuman itu maksudnya. Izin saya menyampaikan, tolong Bunda, permisi Bundaku, tolong diperbesar dulu, saya mau kenalkan. Alhamdulillah wa syukurillah. Dua insan barusan ditangkap oleh Filipus Christian CS untuk alhamdulillah disyahadatkan. Silakan dibesarkan. Oke, ibu dan anak bersyahadat di salah satu masjid di tempat kami. Dua ibu dan anak ya. Kemarin hari Rabu ba'da maghrib saya kok lupa ya karena ngarungin oten, lupa pamer di Komal pas kemarin pamer. Jadi alhamdulillah dua lagi ya. Memang Filipus ini selalu berulah ya. Dan umat Anda lagi diselamatkan oleh Filipus Christian CS. Ya bukan cuma saya dong, CS. Ya alhamdulillah. Demikian ya, hidayah untuk Manado. Manado bukan kota Injil, Manado kota hidayah. Tabarakallah. Demikian. Ya. Jadi begini ya, saya sedikit kirim ke gua, ini kirim nomornya sebentar ke gua Bang ya. Del. Tolong. Kirim nomornya. Oke. Oke. Kirim nomor. Sebentar ya Bang. Iya, oke. Jadi begini ya, begini. Satu yang kami mau cegah itu apa? Dia kan nanti akan membawa sertifikat yang dikeluarkan oleh API. Nah, saya tidak seujon. Ini wajar dong kita boleh berpikir negatif ketika ada yang sudah tidak bisa seperti ini. Apa? Dia akan mengatasnamakan API yang orang tahu bahwa API itu ketua pembinanya adalah Bang Zuma. Yang takutnya akan disalahgunakan. Itu satu. Kedua,
Misionaris sekarang, ya hati-hati. Di kitabnya aja sudah dirubah-rubah. Pakai kata Allah, kata Nabi Isa, kata Siti Maryam. Untuk apa? Ya untuk memurtadkan. Untuk memurtadkan. Makanya saya bilang, sebenarnya yang menghancurkan Islam itu adalah Islam itu sendiri. Bukan kafir. Kalau kafir jelas. Ya mereka kafir gitu loh. Islam itu sendiri. Nah ini sebenarnya, ini netizen ini kadang ya, kalau saya hanya ingin untuk memojokkan dia, saya sudah tunjuk chatnya. Berapa panggilan saya kepada dia. Saya menunggu, saya WA lagi. Mana foto tanda tangan abang di atas kertas putih? Mana foto selfie abang? Mana bang, mana bang, mana bang? Akhirnya kami memutuskan untuk video call sama Bang Handi. Tapi tidak digubris juga. Terus dia mengatakan apa? Saya demi Allah, saya janganlah bersumpah demi Allah, sakit kepalaku. Saya sudah bilang tujuan kau mau mualaf, silakan. Itu urusan kau dengan Allah. Cara kau meminta mualaf di organisasi API itu tidak mengikuti prosedur, saya selaku sebagai anggota juga tidak terima. Karena yang mensyahadatkan kau itu ketua pembina saya. Yang kalau nanti suatu saat ada apa-apa, nama siapa yang rusak? Itu maksudnya. Jadi janganlah kau memframing. Nanti kau framing di yang lain lagi katanya saya meragukan. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Alhamdulillah kalau kau mau masuk Islam. Alhamdulillah. Tapi caramu yang tidak saya suka itu loh. Caramu tidak saya suka. Kau seolah mempermainkan guru-guru kami. Saya nggak suka. Saya hargai guru kami, rupanya kau kayak begitu cara kau. Kau bilang katanya kau simpan nomor Bang Handi. Giliran kami telepon, kenapa tidak kau angkat? Karena nomor baru. Loh, nomor Bang Handi kan ada di situ, kau simpan. Nggak ada saya simpan. Nampak kali lah bohongnya berarti kan. Janganlah ototoi saya. Saya mama-mama, nggak bisa diototoi. Gitu loh. Assalamualaikum, udah Nambah Sondi. Nambah dikit dong supaya. Waalaikumsalam, udah lanjut. Standby. Lanjut. Waalaikumsalam, lanjut Glenn, lanjut. Tambah sedikit ya. Tambah sedikit. Tadi saya udah dapat bukti permulaan bahwa ya apa yang dikirimkan dengan apa yang kita dengar itu tidak sesuai. Ya, patut saya duga, kami patut menduga yang dikirimkan itu palsu. Pak, yang dikirimkan itu bukan sesuai dengan orangnya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Begini, KTP saya KTP Medan. Contoh ya, KTP saya KTP Medan. Kelahiran Medan. Tapi logat saya logat Sunda. Tapi saat itu Nora ngajak saya ngomong bahasa Medan, saya paham. Nah itu dia, itu indikasi pertama. Jadi tadi saya coba pancing supaya Ustadz Filipus ini ngomong bahasa daerahnya, karena saya tahu itu sedaerah dengan Ustadz Philip. Nah, saya suruh dia udah coba ajak ngomong bahasa daerah. Karena semerantau-merantaunya orang pasti tahu tentang bahasa daerahnya, bahasa ibunya. Itu loh. Makanya begitu saya suruh Ustadz Philip ngomong, dia cabut. Itu memperkuat dugaan saya, itu aja. Nanti tolong nomornya dicek, saya akan lacak lebih jauh. Tuh, Lenor ya. Saya akan lacak lebih jauh. Karena saya bukan 1-2 kali menghadapi yang pura-pura mualaf seperti ini. Banyak. Bukan hanya di API, di YPM apalagi. Kita harus saling ketipu. MCI juga beberapa kali. Jadi memang modus-modus seperti ini bukan 1-2 kali, udah sering kita hadapi. Nah, kemarin waktu dia pertama kali mau mualaf, ada saya di Komal itu kok. Ada Bang Jul, ada Nora, saya tahu. Dia ngotot ketemu Bang Juma, saya tahu. Dia banyak bertanya sama Bang Juma, saya tahu. Tapi kalau nggak di Bang Faruk kalau nggak salah itu. Nah, tapi sayangnya entah dia turun atau enggak, saya lupa. Dia turun kayaknya waktu itu karena mau ditelepon atau apa, saya lupa Nok. Mau ditelepon ya, makanya turun ya, rungkat. Iya, kami mau video call sama Bang Handi, kami bertiga. Iya, saya kira sudah jadi, makanya akhirnya saya lihat VT-nya dia bersyahadat, saya kira udah jadi itu. Makanya saya slow-slow aja.
Jadi kalau gini, kalau soal bersyahadat atau kemualafan itu adalah hubungan dia langsung dengan Allah, bukan dengan, nggak ada urusan sama kita. Tetapi kenapa kami ini sebagai yayasan perlu mengurus administrasi? Administrasi apa? Kemualafan. Kenapa? Karena berguna ke depannya. Gitu loh. Kami akan berguna. Saya punya sertifikat kemanapun saya sudah diakui Islam. Walaupun nanti saya meninggal pun, ya, amit-amit saya meninggal mau dimakamkan keluarga saya secara Kristen, orang-orang bisa membantah itu dengan sertifikat saya. Itu yang penting. Makanya dibutuhkan administrasi. Kita nggak gini loh. IMP, API, MCI nggak pernah berlomba-lomba untuk banyak-banyakan sertifikat mualaf, nggak ada. Kami bergerak semua sama, sinergi kok. Selaras kami jalan. Nggak ada yang namanya perlombaan tebal-tebal sertifikat mualaf, nggak ada. Sepertinya buat kami nggak ada gunanya juga itu. Tetapi kami sebagai yayasan harus mengakomodasikan administrasi itu supaya tercatat dalam kenegaraan. Administrasi negara tercatat, mau merubah KTP bisa, mau menikah secara Islam sudah nggak susah. Ya kan? Karena sertifikat mualaf ini bukan hanya kepakai dalam saat hidup. Banyak kejadian saya udah 3 kali atau 4 kali saya rebutan mayat gara-gara gak ada sertifikat. Rebutan mayat, bayangin rebutin mayat karena gak ada sertifikat. Dia mualaf, ada saksi tidak punya sertifikat, dimakamkan secara Buddha, ada yang mau dimakamkan secara Kristen. Udah 3-4 kali saya berebutan sama keluarganya gara-gara kita gak punya bukti. Makanya kenapa perlu administrasi itu, karena untuk menghindari kejadian-kejadian yang ini. Bayangin lah, coba kita lihat saudara muslim kita udah bersyahadat, kita tahu dia bersyahadat, kita tahu dia mualaf, kita tahu udah satu akidah, tapi begitu mau dimakamkan secara agama lain, gimana perasaan kalian coba? Dengan adanya sertifikat itu memudahkan administrasi kita, memudahkan kita untuk ngeklaim bahwa itu saudara kami. Buktinya mana? Sertifikat. Walaupun aslinya ada sama dia, kita punya arsipnya, itu yang penting. Ya, jadi bukan kita minta-minta KTP atau apa itu bukan karena kita nggak mau ditipu, bukan, jangan salah, jangan framing kawan. Ya, kami membantu kalian. Kami menjaga supaya hal-hal yang nggak kita inginkan terjadi ke depannya. Itu yang kami jaga. Ya mungkin kawan-kawan di bawah ini tidak pernah mengalami, maksudnya bukan tidak pernah. Amin-amin jangan. Kita doakan semoga jangan sampai terjadi. Saudara kalian yang bersyahadat tiba-tiba mau dinikahkan secara Kristen, dimakamkan secara Kristen, secara Buddha, secara apa. Nggak sama Kristen aja, karena Buddha pun pernah saya rebut. Ya jangan terjadi lah. Kalau kami di sini sudah sering menghadapi begitu, makanya kami tahu pentingnya itu sertifikat apa. Nggak perlu, kita nggak ada kok nanti akhir tahun kita, ayo banyakkan mana dapat hadiah, nggak ada itu, nggak ada kami berlomba-lomba itu nggak ada. Jadi yang di bawah pun Nora seperti ini itu bukan karena ego dia. Bukan karena apa, tapi karena kecintaan dia dengan yayasan ini. Karena tanpa ada itu kita di framing, memang gampang di framing, buktinya kejadian lagi. Kalau saya sendiri, saya lebih baik udah kalau mau syahadat dulu, KTP itu belakangan. Karena kalau dia nggak ngasih KTP berarti nggak ada administrasi, tapi secara agama dia sudah sah masuk Islam. Proses seperti itu. Tapi kalau kan lain yayasan lain peraturan. Itu maksud saya tadi. Jadi kalau di API peraturan itu ya ikuti. Kalau memang Anda pengen bersyahadat di API, ya itu ikuti peraturan API. Kemarin saya baru mensyahadatkan orang bule. Nggak boleh. Saya mau orang bule, saya mau ngasih apa? Paspor doang. Saya mau live-kan juga nggak bisa. Nah, apa yang menjadi data dia? Ya rekaman video kami. Tapi dia nanti ngurus KUA. Itu urusan belakangan. Yang penting kalau memang dia niat, dia akan melakukan itu. Kalau nggak niat, ya sudah. Tapi jangan jadi framing guys, itu aja, jangan jadi framing ya. Jangan jadi framing. Intinya kami hanya ingin membantu administrasi para mualaf dan mualafah, udah. Nggak ada yang lain. Betul begitu kan? Atau saya salah? Betul sekali Pak Lawyer, benar sekali. Ya. Kemarin itu Bunda, dia memang ngotot sama harus Bang Zuma gitu. Iya, itu Bang Zul. Kan di rumahnya Bang Zul pertama. Yang ngotot. Iya, Bang Zuma lagi diskusi ya di rumahnya Bang Faruk. Jadi dibilang Bang Zuma ya pindah aja ke sini kalau memang mau mualaf. Nah, karena disebut Bang Handi, nomor telepon Bang Handi, biar dia kirimkan foto KTP-nya sama Bang Handi, makanya jadi rungkat. Akhirnya pindah lagi lah kami ke rumahnya Bang Zul. Ya, terus kami minta akunnya di-follow sampai 1K lebih biar dia bisa open cam.
disuruh turun dulu, naik. Alasan dia tidak mau open cam itu karena gaptek. Itu alasan dia pertama. Terus yang kedua, yang sekarang ini dia bilang apa? Saya itu memang tidak mau open cam, saya menghindari. Kan di kemarin dia ngomong lain, di sini ngomong lain. Pada waktu video call, kenapa tidak angkat? Karena nomor baru. Loh, tapi kan abang kemarin kan dikasih Bang Handi nomornya. Nggak dicatat abang? Tidak. Loh, tapi kemarin alasan abang tidak mengirimkan foto KTP abang ke Bang Handi karena nomor Bang Handi tidak tercantum WA. Akhirnya nomor saya. Kan itu alasan abang. Kenapa sekarang baru dia bilang tidak dia simpan? Ya pantaslah tidak tersimpan nomor WA. Orang dia belum simpan di buku teleponnya, di HP-nya. Nah ini maksudnya. Terus datang netizen di bawah, seolah-olah karena dia sudah bersumpah demi Allah. Saya pun juga bisa bersumpah. Namanya lidah tidak bertulang. Cuman caranya, saya sudah tegaskan caranya. Kami ini jadi kayak seolah dipermainkan. Saya WA terus, mana bang fotonya, mana bang tanda tangannya, ayo bang kita video call. Yang tiga itu tidak sama sekali diindahkan. Terus kami mau tetap positive thinking terus. Sementara sertifikat mau dibuat. Bukan dia saja yang mau diurus. Banyak lagi urusan dari orang dari Humas API. Banyak lagi yang mau diurus. Gitu loh. Karena kebetulan dia bersamaan dengan Cece waktu itu. Makanya dibilang, Bunda, minta dong dikirimkan cepat foto apanya itu tanda tangan dia biar bersamaan nanti dikeluarkan dengan si Cece, dia punya sertifikat mualaf. Bang, mana bang? Iya Bun, nanti siang saya akan kirimkan semua. Ini kan ada chatnya. Mana tanda tangannya? Nggak ada sampai sekarang. Gitu loh, caranya nggak suka. Yang mau mualafkan dia ketua pembina API. Saya anggotanya wajar dong. Tapi kalau saya tidak ada hubungan dengan API, untuk apa saya mengapakan prosedurnya? Ya itu urusan API dengan dia lah prosedurnya. Tapi kan melalui saya kemarin. Wajarlah saya kayak gini. Tapi netizen di bawah ini seolah maha benar loh. Jangan begitu kasar Bun. Jangan begini, nggak usah baper lah. Saya memang begini muncung saya. Saya tidak bisa yang namanya lemah lembut. Nggak tahu saya, nggak mengerti saya. Bedakan yang kasar, bedakan yang tegas. Gitu loh. Saya tegaskan sama dia. Dari kemarin-kemarin lagi. Mana fotonya bang? Mana apanya bang? Ayo kita video call bang. Sudah diajak video call. Sampai 5 kali lebih panggilan tak terjawab ke dia. Kenapa tidak ada etika dia baik? Saya 2-3 kali kalau ada panggilan yang terjawab dari saudara saya akan telepon lagi. Berarti ini ada sesuatu yang penting. Tapi bukankah kita sudah niatan, udah janjian? Turun dari Komal API, kita video call. Itu jam 2 malam loh. Saya, Bang Handi, menunggu dia untuk menerima undangan untuk video call. Tapi apa? Tidak ada. Sampai jam 8 pagi dia mengirimkan pesan, dia bilang, saya menyimak di YouTube. Berarti paketnya aktif. Paketnya aktif. Dia berarti menyimak terus. Kan berarti dia sendiri yang menimbulkan fitnah kepada dia. Gitu loh. Janganlah kayak gitu. Makanya saya bilang, hati-hati. Hati-hati. Yang menghancurkan Islam sendiri. Bukan kafir. Kafir memang sudah apa? Ini Islam sendiri menghancurkan Islam.